Good morning semuanya. Good morning, Miss. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita masuk kelas bahasa Inggris. Dan sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Tapi doanya dalam hati aja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang how to say greetings and farewell in English. Oke, sebelum itu saya mau absen dulu. Devita Sari Hadir. Lalu Kaila Putri Hadir. Nurul, Hadir. Kaila Sagita, Seira. Oke, 5 orang ya. Oke, jadi kan kita hari ini belajar tentang how to say greetings and farewell in English. Jadi sebentar saya akan mencatat apa itu greetings and farewell. Sebelum itu saya akan bertanya, siapa yang tahu arti greetings itu apa? Salam. Jadi greetings itu memang artinya salam. Jadi di sini saya akan menuliskan tentang apa namanya ungkapan-ungkapan greetings ataupun beserta responsifnya ya. Oke. Jadi ini adalah greeting beserta responsifnya. Jadi kayak misalnya good morning, responsifnya good morning. Begitu juga good afternoon, responsifnya good afternoon. Dan good evening gitu juga, jadi responsifnya good evening. Jadi kalau ada juga ungkapan lain dari selain yang ini yaitu hello. Hello itu adalah kayak kita mengungkapkan kalau kita itu bertemu dengan seseorang itu ada ungkapan yang ramah gitu. Kalau sebagai Muslim kita bilangnya assalamualaikum gitu kan. Jadi selain dari ungkapan greeting dan responsif ini, di sini saya akan menunjukkan juga ucapan greetings yang lain, yaitu hello. Hello is an expression used as a friendly greeting. It's said when we meeting someone. Jadi ini adalah ekspresi atau ungkapan yang diucapkan ketika kita bertemu dengan seseorang. Jadi tadi kan kita udah greetings ya kan. Kalau kita ada mengucapkan salam pasti ada perpisahan. Bukan perpisahan apa ya, kayak misalnya kayak kita habis bertemu dengan seseorang tuh pasti kita mengucapkan kayak ini contohnya. Farewell itu kan perpisahan. Jadi di sini saya buat contohnya goodbye, take care. Take care ini artinya hati-hati atau enggak kayak apa namanya, jaga dirimu ya gitu, kayak begitulah ya kan contohnya. Baru see you soon. Ini ketika kamu berencana berjumpa dengan orang itu lagi gitu. Jadi kamu mengatakan see you soon, sampai jumpa nanti gitu. Tapi kalau misalnya mau berjumpa besok itu jadi see you tomorrow gitu. Kalau be careful ini sama juga, hati-hati juga artinya. Oke, jadi penjelasan saya cuma sampai sini. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Oke, jadi kalian udah paham ya tentang greeting juga contoh farewell. Oke, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Masalah how to say greetings and farewell in English. Karena kalian sudah paham, jadi kelasnya saya sudahi. Terima kasih atas kerjasamanya. Karena kalian sudah mengikuti dengan baik, saya harap kalian bisa mempelajari tentang greeting dan farewell ini di kehidupan saya. Oke, jadi saya sudahi. Sebelum itu saya siapkan dulu. Berdiri.
Bersiap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Saya akan menjelaskan poin yang kedua tentang gaya komunikasi yang saya gunakan, yaitu saya menghadirkan suasana yang nyaman untuk siswa. Dan yang kedua, saya menggunakan bahasa yang mudah ditangkap. Yang ketiga, saya melibatkan para siswa yang saya ajarkan. Dan saya di sini menggunakan masker karena memang berhubung saya membuat tugas ini di sekolah, jadi berhubung masih ada dalam keadaan pandemi, jadi saya menggunakan masker. Dan saya juga sudah menerapkan protokol, yaitu saya memakai hand sanitizer juga, dan juga tadi adik-adik tadi juga saya suruh memakai hand sanitizer. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu menghadirkan suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam komunikasi merupakan salah satu syarat dan bentuk komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Menyampaikan pesan dengan orientasi untuk membuat siswa merasa nyaman dengan lingkungan pembelajaran yang dia miliki merupakan salah satu bentuk komunikasi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti. Perlu kita ketahui bahwa disadari atau tidak, bahasa adalah sesuatu yang bisa mewakili pesan kita dengan efektif. Karena hanya dengan menggunakan bahasa, inilah seseorang bisa menyampaikan berbagai macam ide atau gagasan secara fleksibel apabila dibandingkan dengan bentuk pesan yang lain. Dan yang ketiga, saya melibatkan siswa dalam pembelajaran. Saat dalam proses mengajar, hendaknya sebagai pengajar harus melibatkan siswa dalam pembelajaran, misalnya memberi kesempatan siswa untuk bertanya, berbicara, menjawab pertanyaan, atau membuat pernyataan. Dan itu saja yang bisa saya ungkapkan dan saya tampilkan untuk tugas saya. Dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatannya, saya mohon maaf karena saya dalam proses belajar juga. Dan sekian hasil tugas saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken Travie, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love.